Udah masuk semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang siapa ya yang belum? Mas Vano? Kurang siapa yang belum? Mas Rizky. Mas Rizky, ye. Oke. Atau langsung dimulai saja ya. Mas Rizky sedang... Oke, udah. Udah semua ya? Udah semua. Oke. Bu dosen, Bu Sumarni, mohon izin untuk memulai PPL keempat saya, ya. Ya, silahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Langsung saja. Ya, anak-anak, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. April izin share screen dulu. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, baik ya. Apakah ada yang belum hadir dalam pertemuan kali ini? Sudah hadir semua atau belum? Sudah. Nah, Sudah. dan semua belum ya di Google Form? Sudah? Sudah ya? Ayo mikrofonnya dibuka dulu. Sudah absen semua di Google Form? Mbak Hempi sudah absen? Sudah ya? Oke. Coba Mas Vano dengar enggak ya? Mas Vano? Apakah terjadi kendala jaringan? Mas Vano? Halo. Oh ya, sudah absen di Google Form? Sampun nggih? Sudah. Ya. Sudah belum Mas Vano? Udah ya, pinter. Udah semuanya sepertinya. Oke, lanjut. Nah, sebelum mulai, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Seperti biasa, ketua kelas untuk menyiapkan pembelajaran hari ini. Ketua kelas Mas Sultan, silahkan disiapkan kelasnya. Siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi anak-anak. Ya, sehat semua ya, sudah sarapan semua. Nah, pada pertemuan kali ini, Bu April akan membahas materi perubahan wujud benda, subtematika pembelajaran kedua. Ya, sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, mari kita menyanyikanlah dari Sabang sampai Merauke bersama-sama. Sudah hafal ya semuanya dari Sabang sampai Merauke? Ya, mari kita dengarkan lagu dan bernyanyi bersama-sama. Videonya dinyalakan semua. Menyambung menjadi Indonesia. Baiklah, Mas Farhan, Mbak Helmi, menyalakan semuanya. Mulai
kepadamu. Sekali lagi. Mikrofonnya nyalakan semua. Yuk, nyanyi semua bersama. Mbak Helvi, Mas Farhan, nyalakan. Nyanyi satu kali lagi ya. Bagaimana itulah Indonesia tanah air Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Udah nyanyi bareng-bareng. Semangat ya. Yuk, coba ada gambarnya anak-anak. Ada gambar apa ya ini? Apa ya? Jelly. Ya, betul sekali. Jelly. Nah, pernah nggak kalian memakan agar-agar atau jelly? Pernah. Makan jelly? Pernah. Suka nggak sama jelly? Suka. Makan jelly. Nah, kira-kira bagaimana ya proses pembuatan agar-agar? Ada yang bisa menjelaskan nggak ya? Agar-agar atau jelly, membuatnya gimana kira-kira? Prosesnya gimana? Dari apa dulu bikinnya? Dari apa? Dari air, terus dikasih bubuk jelly, terus diapain? Gula. Terus masak, habis dimasak terus didinginkan dulu baru jadi jelly ya, itu ya. Oke. Agar-agar itu terbentuk karena terjadi perubahan wujud benda, yaitu dari apa ya? Dari apa ke apa? Coba nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu menganalisis perubahan benda yang terjadi pada pembentukan agar-agar dan mengidentifikasi makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalian tahu apa saja peran yang ada di dalam kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan kalian. Oke. Nah, sudah siap belajar anak-anak? Sudah siap belajar? Sudah. Mari kita simak gambar berikut ini. Nah, apakah proses pembuatan agar-agar itu langsung berbentuk menjadi benda padat? Kira-kira agar-agar itu nanti terbuat dari apa dulu? Dari air ya? Air jadi padat. Ya, air menjadi Padat. Oke, pinter. Jadi nggak langsung menjadi padat ya. Jadi, apa? Mengalami proses. Oke. Coba Mbak Abi tolong bacakan Mbak Nia. Bacakan ini. Ada bacaan. Mikrofonnya dimatikan dulu. Mikrofon dimatikan dulu. Ayo. Mbak Nia. Mbak Nia coba. Ya. Yang dibaca. Mbak Naila, Mas Rizky dimatikan dulu, Mas Farhan dimatikan dulu, Mbak Desya dimatikan dulu, mikrofonnya dimatikan semua dulu ya.
Mbak Naila, matikan dulu. Matikan mikrofonnya. Oke, lanjut. Mbak Nia, coba dibacakan teksnya. Mbak Nia, coba dibacakan teksnya. Perubahan wujud benda menjadi membeku, mengubah, menggembung, dan menyempit adalah proses yang perubahan wujud suatu benda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah, misalnya lingkungan yang menjadi panas atau dingin secara umum. Dan tiga wujud benda yaitu benda padat, benda cair, dan gas. Baik benda padat, cair, dan gas dapat mengalami perubahan wujud benda. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Nia, udah pintar bacanya. Oke, lanjut ya. Udah dibacakan nih materinya sama Mbak Nia. Ada proses perubahan wujud benda, ada mencair, mengembun, dan sebagainya. Coba ada video, kita simak dulu ya. Mikrofonnya dimatikan semua dulu. Halo, aku Dava. Dan aku Lulu. Yuk kita belajar bersama. Hari ini panas sekali, jadi haus terus. Semoga ideku berhasil ya. Biar air minumannya cepat dingin. Cika, tunggu ya. Airnya belum dingin. Ya ampun, aku lupa. Gas kita masih ada di kulkas. Tidak, kenapa minumannya jadi begini? Kenapa, Dira? Ya, airnya udah mengeras dan jadi es batu, Cika. Ya, berarti nggak bisa diminum dong kalau airnya udah jadi padat. Kenapa, Cika? Aku penasaran airnya kemana ya? Oh, itu. Kalau menurut teman-teman, airnya kemana? Airnya berubah menjadi wujud lain atau airnya ditukar dengan es? Ayo kita temukan jawabannya. Aha, aku ingat sesuatu. Jadi, kata Mace, air yang dimasukkan ke kulkas bisa jadi es karena diletakkan di bagian pendingin. Airnya bisa berubah jadi es batu karena diletakkan di tempat yang memiliki suhu lebih rendah dalam waktu yang cukup lama. Kok bisa ya? Kamu ingat gak bentuk air minum ini sebelum dimasukin ke dalam kulkas? Iya, ingat. Bentuknya cair kan? Iya, sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, bentuk airnya adalah benda cair. Lalu setelah kita masukkan ke dalam kulkas, bentuknya berubah menjadi benda padat. Makanya kalau aku balik gelasnya, airnya nggak akan tumpah. Karena air yang tadinya cair berubah jadi es batu yang padat. Oh, jadi bendanya sama tapi bentuknya berubah ya? Dari benda cair menjadi benda padat. Iya, Cika. Tadi kenapa airnya bisa menjadi benda padat? Airnya berubah menjadi benda padat karena diletakkan di tempat yang suhunya dingin, Dira. Iya, jangan lupa. Itu namanya membeku. Coba kamu hafalkan kata membeku. Hah? Aku? Iya, ayo cepat. Pasti kamu bisa. Oh, iya Dira. Membeku. 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 Wah, hebat Cika. Kamu sudah bisa melafalkan kata membeku. Berarti membeku itu perubahan wujud dari cair menjadi padat ya? Iya, membeku itu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya, air berubah menjadi es batu. Selain air, benda apa lagi yang bisa membeku? Ada, tapi sebentar. Aku dapat pesan dari Mace. Ternyata Mace udah siapin puding untuk kita. Aku ambil dulu ya.
Wah, pudingnya terlihat enak. Ini Mace yang buat loh. Wah, Mace kamu hebat. Buatnya gampang kok. Aku kan sering lihat Mace membuat puding ini. Gimana caranya? Tunggu, aku ingat-ingat dulu. Oh iya, aku ingat. Puding ini saat dimasak memiliki wujud cair juga loh. Tapi setelah puding didinginkan di dalam kulkas, cairan puding berubah menjadi padat. Wah, berarti puding ini juga salah satu contoh membeku ya? Iya benar. Tunggu, masih ada lagi loh. Coba kamu ambil es krim di dalam kulkas deh. Sudah membeku belum ya? Ini Dira, es krimnya sudah membeku di dalam cetakannya. Wah, es krimnya sudah jadi. Kayak es krim yang ada di toko ya. Iya, terlihat enak. Awalnya aku kira Mace menuangkan sirup ke cetakannya lalu dimasukin ke kulkas biar dingin. Ternyata Mace mau membekukannya biar seperti es krim yang beli di toko. Oh, ternyata sirup dapat membeku juga kalau didiamkan di tempat yang suhunya rendah ya. Benar sekali, semua benda cair bisa membeku kalau diletakkan di suhu yang rendah atau dingin. Air, pudingnya masih cair, dan sirup juga awalnya benda cair. Lalu berubah menjadi padat. Misalnya air yang menjadi es batu, sirup yang menjadi es krim, dan proses pembuatan puding. Berarti intinya proses membeku membutuhkan suhu yang lebih rendah. Iya, benar. Jadi membeku itu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contoh benda yang dapat membeku adalah benda cair seperti air, bahan pembuat puding, dan sirup. Lalu setelah diletakkan di suhu yang dingin, wujudnya berubah menjadi padat. Air menjadi es batu, sirup menjadi es krim, cairan puding menjadi puding yang kenyal. Teman-teman, apa lagi ya yang membeku? Coba kasih tahu dong. Membeku itu, Kamu ngapain, Cika? aku lagi coba mengingat informasi yang sudah kita pelajari. Jadi nanti kalau Bu Nana nanya di kelas, aku bisa jawab. Hehehe. Kita tulis lagi informasi perubahan wujud membeku yuk. Tapi kan tugas dari Bu Nana sudah beres. Menulis kan nggak harus kalau ada tugas aja. Oh iya ya. Pertama, aku harus tulis apa ya? Apa ya? Tadi kan kita belajar, kalau membeku itu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Berarti bisa aku tulis, membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Apalagi, Cika? Apa ya? Tadi kan air yang dimasukkan ke dalam kulkas berubah menjadi es batu. Berarti air dapat membeku menjadi es batu. Bisa nggak? Bisa. Oke, aku tulis ya. Air dapat membeku menjadi es batu. Apalagi ya? Oh iya, puding buatan Mace dari cair berubah menjadi padat. Berarti bisa aku tulis, puding dapat membeku saat didinginkan. Kalau begitu sirup juga. Tadi kan kita lihat sirup jadi padat setelah dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi seperti es krim yang di toko-toko. Oh iya, benar. Berarti aku tulis apa, Cika? Sirup dapat membeku saat didinginkan. Oke, sirup dapat membeku saat didinginkan. Yeay, sudah beres. Bentar, aku cek dulu. Apa kalimat dan tanda bacanya sudah tepat? Kayaknya udah benar deh. Yeay! Teman-teman, sepertinya kita sudah menemukan jawabannya ya. Saat air dimasukkan ke dalam kulkas lemari es, air sudah berubah menjadi es batu. Kemana ya airnya? Betul, airnya jadi es batu. Berarti airnya berubah menjadi wujud lain.
Kita berhasil menulis hasil pengamatan benda-benda yang dapat berubah wujud dari cair menjadi padat. Iya, Ya, dari video tadi, kira-kira membahas tentang apa ya videonya ya? Tentang apa? Proses? Proses apa? Proses apa, Mbak Nia? Ayo, mic-nya dibuka dulu. Mbak Naila? Perubahan cair menjadi padat. Ya, perubahan cair menjadi padat atau bisa disebut dengan proses membeku. Pinter. Oke, lanjut. Di sini ada LKPD 1, ya. LKPD 1 itu membuat puding atau agar-agar, ya. Bu April sudah bagi menjadi kelompok. Kira-kira butuh waktu berapa lama ya membuat agar-agar ya? Ya, nanti Bu April kasih waktu secukupnya untuk membuat proyek ini, ya. Bu April beri waktu, coba dikerjakan dulu. Oke. Puding siapa ya yang sudah jadi kira-kira? Agar-agar siapa yang sudah jadi? Ada yang sudah bawa agar-agar? Saya. Coba perlihatkan sama Bu April dari Mbak Keisha, coba Mbak Keisha ditunjukkan di kamera. Agar-agarnya mana? Coba ditunjukkan. Diangkat sampai kelihatan. Oh iya, Mas Panu mana? Oke, semuanya diperlihatkan hasil dari kelompoknya. Wah, rasa apa itu agar-agarnya? Coklat. Nah, kalau sudah selesai pembelajaran bisa dimakan bareng-bareng ya. Udah cukup, diletakkan kembali. Terima kasih. Oke, karena sudah berhasil membuat agar-agar semua, mari kita tepuk hebat bersama-sama. Tepuk hebat. Ya, itu tepuk tangan ya namanya. Oke, nggak apa-apa, tepuk tangan semuanya. Karena sudah berhasil membuat puding atau jelly. Nah, setelah selesai mengerjakan LKPD 1 tadi, kita lanjut belajar ya. Masih ada LKPD kedua. Nah, di sini sudah Bu April bagi menjadi kelompok atau kelompok yang tadi. Bu April beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silahkan. Yang sudah selesai, kelompoknya siapa? Mbak Naila ya, kelompoknya Mbak Naila. Ya, kelompoknya Mbak Naila itu ketuanya Mas Farhan ya, coba. Nah, Farhan, Rizky, Naila, Keisha. Silahkan dibacakan hasilnya. Mbak Naila. Mbak Naila, dari nomor 1 dibacakan. 1. Apa saja perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan agar-agar? Ini dulu. Tabelnya. Ya. Setelah mengategorikan, ini dulu silakan anak. Mbak Naila, yang ada 3 ini loh. Serbuk, agar-agar, gula, dan air itu dibaca dulu. Itu udah dikerjakan. 1. Serbuk agar-agar, wujud benda padat. Gula pasir, wujud benda padat. Air cair. Oke. Selanjutnya yang bawah masih ada pertanyaannya. Yuk dibaca lagi. Setelah mengategorikan, silakan anak-anak menganalisis
1. Apa saja perubahan wujud benda yang terjadi pada proses pembuatan agar-agar dari cair menjadi padat? 2. Jelaskan peristiwa bagian mana yang mengalami perubahan wujud benda saat cairan agar-agar berubah menjadi agar-agar kenyal. 3. Buatlah kesimpulan sesuai dengan hasil analisismu. Ya. Proses benda cair berubah menjadi benda padat disebut membeku. Oke, jawabannya sudah betul semua belum ya anak-anak? Punya Mbak Naila dan kelompoknya? Sudah betul semua anak-anak? Sudah. Mbak Naila, Mas Farhan, dan kelompoknya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Nah, yang mana tepuk tangannya? Iya. Oke. Lanjut lagi ya. Masih semangat kan? Oke. Nah, di sini dalam pembuatan agar-agar bersama kelompok dibantu orang tua atau guru, tadi kalian telah mempunyai peran masing-masing. Adakah pembagian tugas selama pembuatan agar-agar? Pasti ada ya. Dengan pembagian tugas, pekerjaan menjadi lebih mudah dan ringan kan? Ya kan? Kalau saling membantu, pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah, begitu juga di sekolah. Siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya di SD Negeri 2 Candi Mulyo, tempat Mas Farhan dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas, dan ada pula Bapak Kepala Sekolah yang memimpin sekolah. Oke. Setiap warga sekolah itu memiliki tugas dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perannya. Warga sekolah diantaranya ada kepala sekolah, staf tata usaha, petugas perpustakaan, guru, siswa, petugas kebersihan, dan satpam atau penjaga sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin sekolah. Tugas kepala sekolah diantaranya yang pertama, melakukan penilaian kinerja guru. Yang kedua, menyusun program kerja sekolah. Dan ketiga, menjaga hubungan baik dengan seluruh warga sekolah dan masyarakat. Guru berperan sebagai tenaga pendidik di sekolah, dan tugas guru diantaranya yang pertama, memberikan ilmu dan membimbing siswa. Kedua, memberikan evaluasi dan penilaian untuk siswa. Dan ketiga, membuat administrasi guru. Dan keempat, menjalin hubungan yang baik dengan wali murid. Siswa berperan sebagai peserta didik. Tugas siswa diantaranya yang pertama, belajar dan melaksanakan tugas. Kedua, melaksanakan jadwal piket. Ketiga, mematuhi tata tertib di sekolah. Dan keempat, berbuat baik kepada guru dan teman. Staf tata usaha berperan sebagai staf dalam bidang pelayanan. Tugasnya adalah yang pertama, melayani pembayaran SPP siswa, dan kedua, mengurus administrasi di sekolah baik administrasi guru sekolah seperti ruang kelas, taman, koridor, dan lain sebagainya agar menjadi lingkungan yang nyaman untuk belajar. Penjaga sekolah atau satpam berperan sebagai penjaga keamanan. Tugas dari penjaga sekolah antara lain menjaga keamanan siswa, guru, dan warga sekolah lainnya dari tindak kejahatan, dan menjaga fasilitas atau barang milik sekolah dari tindakan pencurian. Kita sudah mempelajari peran-peran yang ada di sekolah. Sekarang, mengapa ya perlu ada perbedaan peran di sekolah? Kemudian, apa yang akan terjadi bila di sekolah itu hanya ada kepala sekolah? Dan bagaimana bila tanpa ada bagian yang lainnya ya? Nah, apakah anak-anak bisa menjawabnya? Baik, inilah jawabannya.
Perbedaan peran di sekolah itu sangat penting karena akan memudahkan dalam pelaksanaan tugas di sekolah. Dan jika hanya ada kepala sekolah saja, maka kegiatan belajar mengajar tidak dapat berjalan. Kemudian, jika hanya ada guru saja, tentu tidak ada yang mengatur seluruh kegiatan di sekolah. Dengan adanya perbedaan peran, setiap orang memiliki peran yang sesuai dengan kemampuan mereka dan bisa saling melengkapi dengan peran yang lain, sehingga sekolah dapat berjalan dengan baik dan teratur. Ya, Baik, sudah selesai nih videonya. Nah, video barusan membahas tentang apa coba? Membahas tentang apa ya, Mbak Kesya? Membahas tentang peran warga di mana itu? Peran warga di sekolah. Iya, pinter. Peran warga di sekolah. Oke, pinter Mbak Kesya ya barusan, maaf. Sampai lupa. Nah, untuk mendalami materi barusan, coba kita kerjakan LKPD 3. Kelompoknya tetap yang tadi ya. Coba kita kerjakan dengan waktu 5 menit secukupnya. Oke, sudah selesai semua? Sudah, dari kelompok 2. Siapa yang siap mempresentasikan kelompok 2? Di sini ada kelompoknya Mas Sultan. Kelompok dari Mas Sultan. Coba mana ya Mas Sultan kelompoknya? Sebentar. Sebentar. Agak lama nih. Oh, ada Mas Vano, Mas Sultan, Mbak Nia, Mbak Helvi. Yang baca Mas Vano aja ya. Tadi kan sudah Mas Sultan sudah menyiapkan. Ya. Pakai tinta biru nih. Oke, silahkan Mas Sultan dipresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Mas Sultan, Mas Vano, maaf. Mas Vano. 1. Siswa belajar dan menaati peraturan di sekolah. 2. Guru mengajari siswa untuk belajar. 3. Kepala sekolah memimpin sekolah. 4. Penjaga sekolah menjaga kebersihan sekolah. Ya. 5. Penjaga kantin menjual makanan dan minuman. Oke. 6. Satpam menjaga keamanan sekolah. Oke, sudah betul semua belum ya jawaban kelompok Mas Vano dan Mas Sultan? Sudah betul semua? Udah, betul semua, tepat semua jawabannya. Kita beri aplaus, tepuk tangan. Wow. Masih semangat ya? Hampir selesai nih. Oke. Biar lebih semangat, dari tadi sudah belajar terus, mari kita bernyanyi bersama. Bernyanyi tentang profil belajar Pancasila. Siap-siap dibuka mikrofonnya semua, kita nyanyi bersama, oke? Pancasila beriman dan bermanfaat pada Tuhan pada yang Maha dan terkadang mulia kreatif dan berdalam iman dan mulia Rakyat mandiri yang Yeay, tepuk tangan lagi. Pintar semuanya.
Oke, nah kita sudah belajar apa aja ya hari ini? Ya, sudah belajar apa aja hari ini tadi dari awal? Coba Mas Vano. Sifat benda. Sifat benda. Sifat benda. Perubahan wujud benda ya, dari apa ke apa? Dari wujud cair ke menjadi apa Mas Farhan? Sifat benda. Iya, sifat Wujud benda. Perubahan wujud Membeku. benda dari menjadi padat atau disebut membeku. Terus ada lagi tadi peran apa tadi? Peran Sekolah. Sekolah, pinter semua. Nah, setelah melakukan kegiatan belajar hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan pembelajaran? Senang atau sedih ya? Nah, alhamdulillah. Nah, di sini ada soal evaluasi di Google Classroom. Coba dikerjakan ya di Google Classroom nih ada soal evaluasi. Nih. Soal evaluasi silahkan dikerjakan. Nih. Ya, ada beberapa soal. Silahkan dikerjakan secara mandiri agar tahu. Oh, maaf, belum ke-share. Ini soal evaluasinya. Nih, dikerjakan sendiri-sendiri biar tahu hasil dari kegiatan hari ini sudah pada paham atau belum. Nah, muncul nilai. Alhamdulillah tuntas semua ini. Jadi kalian tidak ada yang mengerjakan remedial. Jadi semuanya ikut melakukan pengayaan ya, kegiatan pengayaan, melakukan studi pustaka yaitu mencari informasi lebih banyak tentang perubahan wujud benda dan keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tidak ada yang mengerjakan remedial karena sudah tuntas semua. Alhamdulillah. Nah, untuk materi belajar selanjutnya yaitu tematika, subtematika pembelajaran ketiga, perubahan wujud benda, menguap dan menghitung penjumlahan dalam satuan berat. Oke, sudah selesai ini. Silahkan Ketua Kelas untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Mas Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, berdoa selesai. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Oke, berdoa selesai gitu, Mas Mas Sultan mana ya? Ketua kelasnya kok enggak beneran? Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang. Mikrofonnya agak bermasalah ya ketua kelasnya, Bu April nggak dengar ini. Oke, lanjut. Besok sudah selesai. Sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa besok dalam pertemuan virtual berikutnya ya. Bu April akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih anak-anak. Dadah semuanya. Silahkan menikmati jeli buatan masing-masing ya. Terima kasih. Silahkan boleh meninggalkan apa namanya? Ruangan. Oke. Oke. Silahkan. Ya. Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu, lancar. Lancar agak ya pengondisiannya
terkendala Iya, sedikit, Bu. tapi secara keseluruhan nggak insya Allah di video nggak terlihat ini sih.